Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk bermajelis kembali dalam rangka melanjutkan kajian dari kitab Syama'ilun Nabi atau kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 279 Hijriah, yang mana kitab ini menyebutkan hadis-hadis yang berhubungan tentang biografi dan juga keseharian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembahasan ini merupakan pembahasan yang cukup penting, di mana dengan membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengetahui keseharian Nabi, akhlak Nabi, kehidupan Nabi, kita sebagai orang yang tentu mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan semakin dan semakin mencintai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu wujud dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Seorang dari kalian tidak akan sempurna imannya hingga aku, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi orang yang lebih dia cintai, melebihi kecintaannya kepada orang tua, kepada anak, bahkan kepada seluruh manusia. Salah satu cara kita untuk menambah kecintaan kepada Nabi adalah mengetahui keseharian beliau melalui hadis-hadis yang disebutkan oleh para ulama. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pada kesempatan kali ini adalah insyaallah kita akan membahas dua bab. Yang pertama adalah bab tentang ranjangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bab yang kedua adalah bab tentang tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini Imam Tirmidzi rahimahullah taala beliau mengatakan, ma jaa fi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab penjelasan tentang bagaimana ranjangnya atau tempat tidurnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa hadis. Di antaranya hadis yang pertama, Imam Tirmidzi mengatakan, qala hadatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Ali bin Mushir an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau mengatakan, innama kana firasyu Rasulillah. Ya. Atau alas yang dibuat tidur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yanamu alaihi, yang mana beliau tidur di atasnya, min adamin, terbuat dari kulit, hasfuhu lifun, yang disumpal atau diisi ya dengan dedaunan. Dan hadis yang kedua ini masih satu makna, maka kita baca dua juga. Hadis yang kedua beliau mengatakan, qala hadatsana Abul Khattab Ziyad ibnu Yahya al-Basri qala hadatsana Abdullah ibnu Maimun qala hadatsana Ja'far ibnu Muhammad an abihi qala su'iltu Aisyah.
Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, "Maka firasyu Rasulillah?" Bagaimana bentuk ranjangnya atau alas tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitiki, di rumah engkau wahai Sayyidah Aisyah. Nah, di sini ada tabi'in yang bertanya kepada Sayyidah Aisyah tentang bagaimana bentuk alasnya atau kalau zaman hari ini kasurnya Nabi itu gimana? Qalat, maka Sayyidah Aisyah mengatakan min adam, min lif, yang diisi ya dengan dedaunan, yang diisi dengan dedaunan. Wa su'ilat Hafsah, dan Sayyidah Hafsah radhiyallahu ta'ala anha istri Nabi juga ditanya, maka firasyu Rasulillah, bagaimana ranjangnya atau alas tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitiki, di rumahmu. Qalat, maka beliau menjawab, mishan, terbuat dari kain yang tebal, ya, yang terbuat dari wol. Nathnihi thintaini, dan kami melipatnya menjadi dua. Fayanamu alaihi, kemudian Nabi tidur di atasnya. Falamma kana dzata lailah, dan suatu malam, kultu, aku mengatakan pada diriku sendiri, ya, lau thanaitu arba'athniyat, seandainya aku melipatnya menjadi 4 lipatan, jadi supaya lebih lebih empuk, ya. Kalau didobel kan lebih empuk, ya, lebih tebal. Lakana awta'alah, maka pasti lebih nyaman untuk ditiduri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fathanainahulah, maka saya pun melipatnya niat dengan 4 lipatan. Falamma asbah, ketika di pagi hari, qala, maka Rasulullah bertanya, ma farashtumu liyal lailah, apa yang kalian buat terhadap alas tidurku pada malam ini, yaitu tadi malam. Qalat, maka Sayyidah Hafsah berkata, kulna, kami mengatakan, huwa firashuka ya Rasulullah, itu sama alas tidurmu yang biasanya. Illa ana thanainahu bi arba'i thniyat, hanya saja kami tambahi lipatannya, kami lipat lagi menjadi 4 lipatan. Kulna, dan kami mengatakan huwa auta'ulak, supaya hal tersebut lebih membuat engkau nyaman, ya, untuk ditiduri. Qala, maka Rasulullah mengatakan, rudduhu lihalatihil ula, kembalikan ke bentuk awal. Fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salatil lailah, karena alas tadi itu, alas tidurku tadi itu, ya, ketika saya tidur di situ sudah menahanku dari sholat malam. Ya. Itu adalah 2 hadis yang disebutkan oleh musannif Imam Tirmidzi tentang bagaimana gambaran alas tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi di sini kita tahu bahwasanya alas tidurnya Nabi, ya, itu sama seperti keumuman masyarakat, ya, dengan ekonomi yang biasa, ya, dengan kelas ekonomi yang biasa, yang bukan ekonomi ke atas yang para raja, para bangsawan, tidak. Ya. Tapi di sini digambarkan bagaimana alas tidurnya Nabi itu, ya, kalau di rumahnya Sayyidah Aisyah itu terbuat dari kulit hewan yang sudah disamak, kemudian disumpel, diisi dengan daun. Ya, itu kasurnya Nabi SAW di rumahnya Sayyidah Aisyah. Di rumahnya Sayyidah Hafsah, istri Nabi yang lainnya, kasurnya hanya kain wol yang dilipat, ya, yang dilipat. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan alas tidur yang demikian. Maka dari hadis ini, dari 2 hadis ini ada beberapa pelajaran bisa kita ambil sebagai umatnya. Yang pertama adalah menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Di sini beliau sebagai pemimpin, sebagai penguasa, tapi Rasulullah SAW tidur dengan alas tidur yang seadanya. Ya. Jadi di sini menunjukkan ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, di sini menunjukkan pada hadis Hafsah tadi, ya, bahwasanya bagaimana perhatian beliau terhadap kenikmatan dunia yang bisa menghalangi dari ibadah. Kalau kenikmatan dunia itu sampai menghalangi seseorang dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagian mana atau sisi mana yang dia menangkan? Sisi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang itu lebih memenangkan sisi dunianya daripada sisi ibadahnya. Ya, jadi kalau ada bagian-bagian dari dunia kita, kehidupan kita, yang kita lihat ini cukup menghalangi dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita bisa dikalahkan dengan dunia tersebut. Sebagaimana Nabi SAW tadi, ada salah satu istrinya, istri beliau yaitu Sayyidah Hafsah, berinisiatif ya, supaya suaminya itu lebih nyaman tidurnya, agak ditebali. Ya, jadi yang biasanya dilipat jadi 2, dilipat jadi 4. Makanya di double 4 lipatannya. Dengan tujuan supaya lebih empuk, supaya lebih nyaman. Nah, ternyata karena sebab empuk kasurnya tadi itu, Nabi SAW sampai telat sholat malam. Ini bukan berarti kita nggak boleh pakai kasur empuk ya, bukan. Tapi poinnya adalah, poin pelajarannya adalah, kalau sampai kenikmatan dunia itu menghalangi kita dari beribadah. Itu poin pelajarannya. Ya, jadi bukan berarti kita, kalau gitu nggak boleh pakai kasur empuk, ya boleh saja. Selama apa? Tidak menghalangi dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur kalau misalkan kenikmatan dunia malah membuat kita semakin semangat beribadah. Itu lebih bagus lagi. Nggak masalah ditambahi dunianya. Ya. Ditambahi dunianya. Ya. Misalkan sedekahnya penghasilannya semakin bertambah, sedekahnya semakin semangat. Itu bagus. Ya. Itu bagus, ya. Tapi kalau penghasilannya semakin banyak misalkan, tapi sedekahnya semakin menurun, ya, ini berarti harus ada yang dicek bagian mana dari dunia kita ini yang menghalangi hal tersebut. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu gambaran dari bagaimana alas tidurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada 2 pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Dan kita juga mengetahui bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan kehidupan yang mewah, bukan kehidupan yang beras. Meskipun beliau adalah seorang pemimpin dan sebagai seorang Rasul, yang mana dunia dihadapkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, makhsha alaikum al-faqr, walakin akhsha alaikum antu basata lakumud dunya, ya, fatuhlikukum kama tuhlikuna man kana qablakum, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak khawatir kalian itu dihancurkan dengan kefakiran, tapi yang khawatirkan kalian dihancurkan dengan banyaknya dunia. Ya, makanya ini menjadi perhatian bagi kita, ya, pelajaran yang cukup penting. Ya, bagian mana dari dunia kita yang menghalangi kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperbaikinya. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang selanjutnya, ini bab yang cukup panjang karena nanti ada hadis yang cukup panjang, yaitu bab tentang tawaduknya Rasulullah. Qala al-musannif rahimallahu taala babun ma jaa fi tawadu'i Rasulillah. Bab penjelasan tentang tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini beliau menyebutkan beberapa hadis, ya, sekitar 13 hadis. Hadis yang pertama beliau mengatakan, Imam Tirmidzi rahimahullah taala beliau mengatakan qala hadatsana Ahmad ibn Mani' wa Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qala hadatsana
qalu haddatsana Sufyan bin Uyainah 'an Az-Zuhri 'an Ubaidillah 'an Ibnu Abbas dari Said Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma an Umar bin Khattab dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala beliau mengatakan qala Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutruni janganlah berlebihan kepadaku kama atratin nasara ibna Maryam sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan terhadap Isa Nabiullah Isa ibnu Maryam. Innama ana abdun sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Faqulu maka katakanlah Abdullahi wa rasuluh aku adalah hamba Allah atau katakan kepadaku hamba Allah dan juga Rasulnya. Maka di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melarang umatnya untuk berlebihan dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengagungan yang menyelisih syariat. Ya. Ini penting menyebutkan tentang takyid atau syaratnya, yaitu dilarang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengagungan yang berlebihan yang menyelisih syariat. Ya. Karena ada beberapa pengagungan yang dia terlihat seolah-olah berlebihan tapi tidak menyelisih syariat. Ada juga yang orang menganggapnya biasa saja tapi itu menyelisih syariat. Ya. Maka harus diperhatikan dua hal ini. Maka tidak boleh kita mengagungkan berlebihan terhadap Nabi dengan hal-hal yang menyelisih syariat. Ya. Menyelisih syariat baik itu dengan memujinya atau meyakini. Ya, di antaranya adalah keyakinan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya adalah orang yang bisa menghilangkan segala macam kesusahan kita, mengangkat segala macam musibah, menghilangkan balak dan lain sebagainya. Maka ini adalah satu hal yang berlebihan yang tidak sesuai dengan syariat. Karena itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu semua adalah hak Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh memberikan hak khusus bagi Allah kepada selain Allah. Ya. Dan ada juga kita mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan pengagungan yang diperbolehkan. Ya. Misalkan dengan menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyid. Ya. Sayyidina Rasulullah. Apakah boleh kita mengakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah itu menyalahi syariat? Tidak. Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku itu sayyidnya para anak Adam. Ya. Jadi memang harus diperhatikan tentang dua syarat tadi. Ya. Tidak boleh mengagungkan Rasulullah dengan pengagungan yang berlebihan, syarat pertama. Syarat kedua, dia menyelisih syariat. Dia menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu kisah ada hadisnya ya, dikisahkan bahwasanya ada seorang atau beberapa jariyah yang menyenandungkan nasyid memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan puji-pujian. Kemudian sampai pada ucapan mereka mengatakan wa indana nabiyyun ya'lamul ghaib atau wa indana nabiyyun ya'lamu ma fi ghad. Maka Rasulullah SAW mengatakan ya, artinya adalah ya, dan di sisi kami ada nabi yang mengetahui hal yang gaib, atau dan di sisi kami ada nabi yang mengetahui apa yang terjadi keesokan harinya. Maka Nabi mengatakan stop, yang itu jangan dibaca atau yang itu jangan dilanjutkan. Silakan ucapkan ucapanmu yang lain, tapi yang itu jangan. Kenapa? Karena wa ma ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali apa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Maka di sini Nabi mentasbihkan atau menyerupakan contoh pengagungan yang berlebihan kepada Nabi adalah mengagungkan Nabi sebagaimana orang Nasrani mengagungkan Sayyidina Isa alaihissalam.
Mereka mengatakan apa? Nabi Allah Isa adalah anak Allah. Ya. Nabi Allah Isa adalah anak Allah. Maka tidak boleh kita mengagungkan Nabi SAW seperti pengagungan orang-orang Nasrani kepada Nabi Allah Isa. Baik. Itu pelajaran yang pertama dari hadis ini. Pelajaran yang kedua adalah yang sesuai dengan bab tawadhu'nya Nabi adalah ucapan Nabi SAW, innama ana abdun, saya itu cuma hamba biasa. Saya itu hanya apa? Abdun, hamba biasa. Faqulu Abdullah wa rasuluh, maka katakan saja hamba Allah dan Rasulnya. Maka di sini Nabi SAW ya mengatakan saya itu abdun, hamba. Itu menunjukkan apa? Ketawadhuan Nabi SAW. Nabi tidak mengangkat dirinya seolah-olah berada di posisi kedudukan yang luar biasa. Ya. Kalau abdun, seorang hamba, sahabat yang lain juga para hamba. Semuanya hamba Allah, ibadullah, ya, dan seterusnya. Maka di sini kita tahu bagaimana ketawadhuan Nabi SAW. Beliau hanya menyebut dirinya Abdullah wa Rasuluh, hamba dan Rasulnya. Baik, hadis yang berikutnya. Hadis yang kedua. Qala haddatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Suwaid bin Abdul Aziz an Humaid an Anas bin Malik. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna imra'atan, sesungguhnya seorang wanita ja'at ilan Nabi, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqalat lahu, kemudian perempuan tadi berkata kepada Nabi, innali ilaika hajah, wahai Nabi, saya ada keperluan dengan engkau. Qala faqala, maka Rasul mengatakan, ijlisi fi ayyi tariqil Madinah. Ya, duduklah di terserah jalan, pokoknya jalan dari kota Madinah ini. Ijlisi fi ayyi tariqil Madinati syi'ti. Ya, duduklah dimanapun dari jalan-jalan yang ada di Madinah, ajlis ilaiki. Saya akan ikut duduk denganmu. Maka di sini ada seorang wanita yang datang kepada Nabi, ada kebutuhan, entah masalah agama, bertanya masalah agama atau masalah sosial atau masalah ekonomi. Nabi kan dalam tanda kutip gitu ya, tempat curhatnya para masyarakat dan para sahabat. Apapun masalahnya diadukan kepada Nabi. Masalah ekonomi mengadu ke Nabi. Masalah sosial mengadu ke Nabi. Masalah agama mengadu ke Nabi. Ya. Itu adalah sosok pemimpin yang sempurna. Ya. Di mana bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Nah, di sini ada seorang wanita yang butuh kepada Nabi, ya. Ya, mungkin ada suatu hal yang ingin dibicarakan, maka Nabi mengatakan ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi't. Ya, silakan cari tempat duduk yang enak kalau gitu. Itu gampangnya gitu ya. Ya. Silakan cari tempat duduk yang enak, ajlis ilaik. Saya akan ikut duduk. Jadi Nabi tidak membatasi, oh kita cari dulu tempat yang ini, tempat yang nyaman, enggak. Tapi Nabi mengatakan karena memang urfnya zaman dahulu seperti itu ya, duduk di jalan sudah biasa, karena mungkin jalannya juga tidak seperti jalan kita hari ini gitu ya, masih belum ada mobil-mobil dan lain sebagainya ya, cuma ada orang jalan saja. Jadi di pinggiran duduk ya, ngobrol ya, karena ada suatu keperluan. Maka di sini ya, pelajaran yang pertama adalah menunjukkan ketawadhuan Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW ya, beliau tidak memilih-milih ya, dalam melayani masyarakatnya. Tidak memilih-milih dalam melayani masyarakatnya. Dan beliau layani di mana tempat itu beliau berada. Ya. Tidak harus mencari tempat yang khusus atau yang bagaimana. Ini menunjukkan ketawadhuan Nabi. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Ya, boleh. Bahkan dalam pembahasan fikih itu, kalau dalam bab qadha ya, bab peradilan ya, bab peradilan, maka dianjurkan seorang qadhi, seorang hakim itu memiliki posisi atau tempat yang khusus di suatu tempat. Supaya apa? Supaya orang itu kalau ada masalah langsung tahu arahnya. Tapi di sini Nabi SAW, ya beliau sudah berjalan begitu saja. Ya, karena mungkin di zaman itu masih menata ya, masih menata masalah administrasi kenegaraan dan lain sebagainya. Ya, tapi Nabi SAW tidak menjadikan hal tersebut masalah. Yang penting bagaimana problem yang ada bisa diselesaikan.
Adapun fasilitas ya, administratif dan lain sebagainya itu bisa menyusul. Ya. Maka di sini menunjukkan bagaimana ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua adalah ya, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran diperbolehkan duduk di pinggir jalan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh syariat. Ya. Boleh ya duduk dengan berada di pinggir jalan ya di warung atau apa warung pinggir jalan di warung kopi atau apa, tapi dengan apa memperhatikan syarat-syaratnya. Dalam hadis yang lain ya Rasulullah ketika menyampaikan kepada para sahabat, iyyakumul julusa fit turuqat, jangan kalian duduk-duduk di jalan. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah malana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Ya Rasulullah, nggak bisa, ini sudah ada tradisi yang sudah melekat sangat erat dengan masyarakat kita. Orang ngobrol di pinggir jalan itu sudah suatu hal yang tidak bisa dihindari gitu. Maka Rasulullah menyampaikan ya, kalau misalkan kalian tidak bisa fa'atu haqqat tariq haqqahu. Fa'atu tariqa haqqahu. Maka kalau begitu kalian boleh silakan ngobrol di pinggir jalan, tapi berikanlah hak jalan itu ya. Maka disampaikan apa Rasulullah jalan, diantaranya ada raddus salam, menjawab salam, ya. Kemudian wakaful adza, ya, menghilangkan keburukan-keburukan atau gangguan-gangguan yang ada di jalan, jangan sampai mengganggu orang dan lain sebagainya. Ya, waqaddul basar, menundukkan pandangan, diantara adabnya juga, ya. Dan juga amar ma'ruf nahi mungkar apabila ada keburukan-keburukan yang terjadi di sekitarnya. Baik. Maka ala kulli hal diperbolehkan duduk di pinggir jalan, ya, ngopi atau sebagainya, tentu dengan apa? Memperhatikan rambu-rambu syariat, jangan sampai ada hal-hal yang menyalahi syariat. Ya. Di mana Nabi SAW tadi mengajak perempuan tadi untuk cari, ya kita agak minggir dulu ya, minggir dulu ke jalan, kemudian kita obrolkan apa yang perlu diobrolkan. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ketiga. Qala hadatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Ali bin Mushir an Muslim al-A'war an Anas bin Malik. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan kana Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marda, beliau mengunjungi orang yang sakit, wa yashhadul janaiz, beliau juga menyaksikan, ikut mempersaksikan jenazah, wa yarkabul himar, dan beliau menunggangi keledai, wa yujibu da'watal abdi, dan memenuhi undangan orang yang mengundang. Ya. Wa kana yauma Bani Quraidah, dan suatu hari pada hari Bani Quraidah, ya, hari Bani Quraidah yaitu peperangan ya dengan Bani Quraidah. Beliau ala himarin, beliau berada di atas keledai, menunggangi keledai. Makhtumin bihablin, yang diikat dengan tali min lifin, yang terbuat dari pelepah kurma. Wa alaihi ikafun min lif, dan keledai jadi juga diikat juga, diberangus dengan lif, dengan pelepah kurma atau bagian dari daun kurma, yaitu tali yang dibuat dari daun kurma. Baik. Maka di sini Nabi SAW kembali menunjukkan ketawaduannya kepada kita, di mana beliau meskipun menjadi pemimpin, meskipun menjadi seorang utusan Allah, memiliki keistimewaan dalam hal risalah, riasah, ya, tapi beliau tetap masyarakat biasa. Di mana beliau sehariannya apa? Yang pertama, beliau juga mengunjungi orang sakit. Ada tetangganya sakit, dijenguk. Ya. Nah, ini adalah pelajaran bagi kita, ya, termasuk sunnah, termasuk yang diajarkan Nabi adalah ketika ada tetangga, orang terdekat, ya, saudara kita yang sakit, kita jenguk. Ada tetangga yang sakit, kita jenguk. Kemudian wa yasyadul janaiz, mempersaksikan jenazah, ada tetangga yang meninggal, ada saudara yang meninggal, ya. Dan kita tidak memiliki udzur untuk tidak menghadirinya, maka kita hadir. Ya, kita datang, ya, ikut mensolati, ikut mendoakan dan sebagainya. Sebagaimana Nabi SAW juga demikian. Wa yarkabul himar, dan beliau menaiki keledai.
Ya, keledai itu kalau di zaman Nabi itu tunggangan kelas bawah. Tunggangan kelas bawah. Ya, kalau tunggangannya para kesatria itu kan kuda. Kemudian tunggangan yang umum onta. Ya. Kemudian agak bawah lagi bighal peranakan antara kuda dan himar. Kemudian paling bawah himar. Ya, paling bawah himar. Ya, sekarang mungkin motor 2 tak gitu ya. Jadi Nabi SAW menunggangi himar. Ya, menunggangi himar. Ketika beberapa di antara para sahabat ada yang nunggang kuda, ada yang nunggang bighal, ada yang nunggang onta, Nabi nunggang keledai. Itu menunjukkan apa? Ketawaduan Nabi SAW yang begitu luar biasa. Ya. Wa yujibu da'watal abdi, dan Nabi SAW memenuhi undangan al-abd. Al-abd bisa maknanya 2. Bisa maknanya manusia secara umum karena semuanya adalah hamba Allah, bisa maknanya adalah budak. Ya. Kalau maknanya adalah budak, maka di sini kita tahu bagaimana tawaduknya Nabi SAW. Bahkan yang ngundang itu budak, beliau datang. Dan budak di zaman perbudakan itu memang ya kastanya ya sangat-sangat rendah ya, bahkan ya seperti barang. Ya, seperti barang bisa diperjualbelikan. Tapi Nabi SAW tidak memandang seperti itu. Nabi SAW memandang dia adalah manusia, memiliki hati, perasaan. Kalau misalkan mengundang, maka kalau tidak ada udzur, ya, kita tidak ada udzur, maka datang. Tapi kalau ada udzur, ya minta izin, mohon maaf tidak bisa datang. Ya, itulah Nabi SAW. Dan bahkan pada hari peperangan terhadap Bani Quraidah, di hari perang ini, Nabi SAW menunggang keledai, dan talinya itu dibuat dari pelepah pohon kurma. Jadi talinya yang dipintal dari bahan pelepah pohon kurma. Ya, bukan tali yang mewah yang dibuat dari kain atau yang sebenarnya enggak. Ya, tapi Nabi SAW demikian. Ya, itu pada hari peperangan yang ya peperangan itu menunjukkan kemewahan juga. Ya, menunjukkan kemewahan juga karena kadang musuh kan melihat, ini pemimpinnya, tapi Nabi tidak. Ya, bahkan dalam riwayat disebutkan ketika ada seorang utusan yang datang ke Madinah tidak bisa membedakan mana Nabi, mana sahabat. Karena biasa saja dari sisi pakaian ya, ya. Beliau baru tahu ketika perbuatan yang dilakukan para sahabat. Ya, dari sisi pakaian, dari sisi penampilan sama saja. Tapi ketika mulai bergerak, ada sahabat yang menghormati Nabi dan berbicara dengan suara yang pelan, tidak mengangkat suaranya, dan baru tahu mungkin itu pemimpinnya. Ya. Bagaimana kulihal, ya, kembali hadis ini menunjukkan tawaduan Nabi SAW ya, dari banyak sisi. Ya. Di antaranya tadi adalah bahwasanya yang pertama tawaduan Nabi ditunjukkan bagaimana beliau adalah masyarakat biasa. Ya. Ketika ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, beliau juga ikut ya, mengunjungi orang sakit, mengikuti jenazah dan sebagainya. Dan yang kedua, dalam masalah tunggangan beliau juga tidak terlalu mempermasalahkan, yang penting bisa dan layak untuk ditunggangi, maka beliau tunggangi. Baik, hadis yang berikutnya, hadis yang keempat, qala hadatsana Wasil bin Abdul A'la al-Kufi qala hadatsana Muhammad bin Fudail an al-A'mash an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yud'a ila khubzi syair, beliau diundang untuk makan-makan roti yang terbuat dari gandum, wal ihalatis sanikhah, dan tambahan ada minyak ya. Fayujibu, maka Nabi SAW datang, walaqad kana lahu dir'un, dan Nabi SAW memiliki baju perang inda Yahudi, yang dititipkan atau dibuat jaminan pada orang Yahudi ya. Dibuat jaminan, digadaikan pada orang Yahudi. Fama wajada, maka Nabi tidak mendapati ma yafukuha, mendapati harta atau uang atau sesuatu yang bisa membebaskan gadainya tadi, hatta mata, hingga Nabi meninggal. Jadi
baju perangnya Nabi itu ketika Nabi wafat, baju perangnya masih tergadai, masih belum dilunasi hutangnya. Ya, jadi maksudnya masih belum bisa ditarik lagi. Ya. Karena tidak bisa membayar dengan uang. Ya. Baik, maka di sini ada pelajaran juga bagi kita yang menunjukkan, ya, kembali menunjukkan bagaimana tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini beliau mengatakan, di sini sahabat Anas beliau mengatakan, karena Nabi yud'a ila khubz syair. Asyair sebenarnya disebutkan oleh para ulama. Gandum itu ada beberapa kualitas, ya. Kualitas paling bawah, kalau tidak salah pernah kita sebutkan di sini juga. Kualitas paling bawah dari gandum itu namanya syair. Ya. Kualitas paling bawah dari gandum namanya syair. Jadi ini Nabi diundang untuk makan-makan, tapi di rumah sahabat atau di rumah orang yang ya miskin. Bahkan bikin roti saja dari gandum yang kelas paling bawah itu, paling murah. Dan wal ihalatin sanikhah. Al ihalatis sanikhah itu para ulama di sini, Imam Al-Bajuri beliau mengatakan, ai ad-duhnul mutaghayyirur rih min tulil mukth. Ihalah sanikhah itu adalah minyak, karena di zaman dulu itu termasuk makanan umum, ya. Ketika seorang itu makan gandum yang dibuat roti, ya, dikasih minyak gitu, ya. Dikasih minyak. Nah, ini alihalatil sanikhah itu adalah minyak tapi baunya sudah berubah. Bukan sampai basi, ya, bukan sampai basi, tapi baunya sudah berubah. Kenapa berubah? Karena dia lama disimpan. Ya. Disimpannya lama. Ya, disimpannya apa? Disimpannya lama. Ya. Maka Nabi SAW fayujibu, maka Nabi pun datang. Maka di sini ada pelajaran bagi kita bahwasanya Nabi SAW tidak membedakan masalah undangan itu dari sisi makanan. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Bi'sa ta'amul walimah. Makanan yang paling buruk itu makanannya apa? Makanan walimah, makanan undangan walimah. Ya. Apakah secara mutlak? Tidak. Nabi kemudian menyebutkan, ya, yud'a ilaiha al-aghniya wa yutraku minhal fuqara au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika walimah itu yang diundang cuma orang-orang kaya, orang-orang miskin tidak diundang. Dalam artian, ya, undangan eksklusif yang cuma memang dipilih dalam satu kampung, misalkan dalam satu RT dicari yang PNS, ya, yang petani nggak diundang misalkan, atau yang cari yang rumahnya gedong, yang rumahnya gedek nggak diundang. Ya, maka ini termasuk kemungkaran yang tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin. Ketika mengundang satu kelompok masyarakat, undang semua, nggak usah pilih-pilih, ya, nggak usah dipilih-pilih. Nabi SAW itu mempraktekkan bagaimana sudah semua undangan kita datangi selama tidak ada kemungkaran, ya. Semua undangan kita datangi dan tidak memperhatikan makannya apa atau menunya apa, tidak, ya. Bahkan di sini Nabi SAW di situ disebutkan, ya, undangannya itu hanya makan apa, ya, makan makan roti dengan minyak tadi, ya, ya, tasyakuran gitu, ya, tapi ya sederhana, tapi Nabi SAW tetap datang. Itu menunjukkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam begitu tawadhu terhadap para sahabat. Dan juga bagian yang kedua dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri itu pernah bermuamalah dengan orang Yahudi. Beliau hutang gandum tapi tidak punya uang, punyanya baju perang, maka beliau taruh baju perang sebagai gadai, digadaikan ke orang Yahudi. Dan beliau tidak bisa untuk menyelesaikan, maksudnya tidak bisa membayar sampai bisa menarik baju perangnya tadi hingga beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Yang menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, memang dalam masalah dunia, ya, beliau zuhud, beliau tidak terlalu memiliki dalam masalah dunia. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara pelajaran juga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah boleh bermuamalah dengan orang kafir dalam masalah apa? Muamalah duniawiyah, masalah dunia, ya, masalah jual beli dan lain sebagainya, boleh kita bermuamalah dengan
dengan orang kafir. Ya. Bukan suatu hal yang terlarang Nabi SAW sendiri bermuamalah dengan orang Yahudi. Baik, kemudian hadis yang kelima, qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Abu Dawud Al-Hafari an Sufyan an Rabi' bin Sabih an Yazid bin Aban an Anas bin Malik. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala beliau mengatakan hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhaji ala rahlin rath. Beliau haji menunggangi satu tunggangan dengan pelana yang sudah jelek. Ya, jadi kalau tunggangan hewan itu kan ada pelananya ya, yang ditaruh di punggung hewan, ya entah terbuat dari kayu atau apa. Nah ini pelananya itu sudah jelek, ya, sudah jelek sekali. Wa alaihi qatifatun, dan dilapisi dengan satu kain, la tusawi arba'ata darahim. Kalau dijual kira-kira harganya nggak sampai 4 dirham. Ya, harga yang murah, harga yang murah. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Ya Allah, jadikanlah hajiku ini adalah satu haji yang tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Maka di sini kita tahu Nabi SAW adalah orang yang paling terjaga dari dosa-dosa semacam ini, yaitu masalah riya, masalah sum'ah. Nabi SAW terjaga. Tapi di sini Nabi SAW ingin mengajari kepada umatnya. Ya, jangan sampai amal-amal ibadah itu ada sisi riya atau sisi sum'ah. Sisi riya ingin dilihat orang, sisi sum'ah ingin didengar oleh orang. Ya. Jangan sampai ada sisi hal tersebut. Ya. Makanya diantara pelajaran yang diberikan Nabi SAW termasuk sedekah yang mulia itu sedekah ya yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Tapi bukan berarti apakah sedekah harus sembunyi-sembunyi, tidak. Ya. Ada saatnya juga terkadang sedekah ditunjukkan, ya. Sedekah ditunjukkan dengan niatan apa? Dengan niatan supaya menjadi contoh untuk kalian ini supaya bergerak. Karena kadang orang itu agak males, agak sungkan, agak apa, maju mundur. Kalau belum ada yang ngawali, kadang gitu. Ya, belum ada yang ngawali. Jadi kalau misalkan kita ngawali supaya dengan niatan untuk dijadikan contoh pada yang lain, maka boleh. Rasulullah mengatakan Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Di sini di sisi tawadhu'nya adalah di mana Nabi SAW ketika itu menunggangi tunggangan dengan pelana, ya. Kalau sekarang jok gitu ya. Joknya itu sudah jelek sekali dan lapisannya dilapisi kain yang kain-kain murah, ya, bukan kain yang terbuat dari sutra atau apa, bukan. Dan harganya, ya, kalau dijual mungkin, ya, tidak sampai 4 dirham. Maka di sini menunjukkan bagaimana ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran juga dari hadis ini adalah, ya, hendaknya dalam beramal ibadah kita berusaha untuk menjaga hati kita dari riya dan sum'ah, yang mana keduanya adalah penyakit yang menjangkiti hati seseorang yang dia adalah lawan dan musuh dari keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang keenam, Rasulullah SAW di sini Imam Tirmidzi mengatakan qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala anba'ana Affan qala hadatsana Hammad ibnu Salamah an Humaid an Anas bin Malik, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kalau beliau mengatakan lam yakun syakhsun, tidak ada seorang pun ahabba ilaihim, yang lebih dicintai oleh para sahabat min Rasulillah, melebihi kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, dan beliau mengatakan, sahabat Anas mengatakan wa kanu, dan para sahabat itu idza ra'auhu, jika melihat Nabi, lam yaqumu, mereka tidak berdiri. Lamma ya'lamuna, ketika mereka mengetahui min karahatihi lidzalik, di mana Nabi SAW tidak suka kalau para sahabat itu berdiri ketika melihat Nabi SAW. Baik, maka di sini ada pelajaran tentang ketawaduan, bagaimana Nabi SAW, ya, mengajari para sahabat, ya, untuk bersikap tawadhu meskipun nantinya posisi mereka akan berada di posisi yang mulia. Di mana ketika itu Nabi SAW ini sebagai tokoh, ya,
ditokohkan ketika itu, dan Nabi SAW mengajari para sahabat kalau saya datang nggak usah berdiri, sudah biasa saja. Ya. Di situ sebenarnya ada sisi tarbiyah dari Nabi, mengajari para sahabat. Oh, berarti ketika nanti saya juga ditokohkan, ya tidak harus meminta orang untuk berdiri, ya, atau kita menjadi bahagia ketika ada orang yang berdiri untuk kita, tidak. Ya. Ini menunjukkan apa? Ketawaduan Nabi SAW dan mengajari para sahabat untuk tawadu. Ketawaduan Nabi SAW dan bagaimana Nabi SAW mengajari para sahabat untuk tawadu. Tapi apakah secara mutlak memang tidak boleh untuk berdiri ketika ada orang yang dimuliakan datang, apalagi ahli ilmu, ya, dan lain sebagainya? Ya. Maka di sini para ulama mengatakan ya, diperbolehkan. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau membuat risalah khusus, ya, tulisan khusus tentang masalah hukum berdiri terhadap orang yang memiliki keutamaan dalam masalah ilmu dan lain sebagainya, kesolehan. Di antara dalilnya adalah dalam satu riwayat disebutkan yang sahih bahwasanya Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat yang hadir ketika itu, sahabat Sa'ad bin Mu'adz, ya, sahabat Sa'ad bin Mu'adz itu yang diceritakan oleh Nabi SAW ketika beliau wafat. Rasulullah mengatakan qad ihtazza arsy bimauti Sa'ad, sungguh ketika Sa'ad wafat itu arsy Allah berguncang. Ya, mungkin pernah kita dengar hadisnya di mana beliau ketika peperangan beliau kena panah kemudian sampai diobati tapi darahnya tetap mengalir kemudian sampai beliau wafat. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini adalah salah satu pemimpin dari suku Aus, karena di Madinah ada dua, Aus dan Khazraj. Nah, beliau mengatakan kepada para sahabatnya ketika sahabat Sa'ad ini datang, qumu ila sayyidikum, berdirilah kalian, sambutlah Sa'ad bin Aus. Ya. Maka di situ Nabi SAW tidak mau ada orang berdiri untuk beliau, tapi mengajak para sahabat untuk berdiri menyambut sahabat yang lain. Ya. Maka di sini menunjukkan apa? Ketawaduan Nabi SAW yang sekali lagi luar biasa. Ya. Bahkan kalau ditimbang posisinya tentu jauh berbeda. Ini sahabat, ini Rasul. Tapi Nabi SAW tidak mau. Ya, tidak usah. Maka hukumnya boleh, ya, ya, kecuali kalau memang orang tersebut, ya, entah itu syekh, ustadz atau kiai atau orang yang ditokohkan, orang soleh, tidak mau, maka kita tidak usah berdiri. Ya, tidak usah berdiri. Untuk apa? Untuk menghormati beliau karena beliaunya tidak mau. Tapi kalau beliau tidak melarang, ya sudah biasa saja, ya nggak masalah. Ya, tidak masalah. Itu ya khulasa atau ringkasan tentang masalah berdiri terhadap orang yang memiliki itu fadlin wa salah. Taib. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan pelajaran juga yang lain dari hadis ini adalah disampaikan oleh sahabat Anas bahwasanya para sahabat itu tidak ada orang yang lebih mereka cintai melebihi kecintaan mereka terhadap Nabi SAW. Ya, dan ini adalah bukti bahwasanya keimanan para sahabat itu adalah keimanan yang kamil, keimanan yang sempurna, di mana mereka sudah mencintai Rasulullah SAW bahkan melebihi diri mereka sendiri. Mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Kita lanjutkan. Hadis yang ke-7. Qala Imam Tirmidzi rahimahullah taala qala hadatsana Sufyan bin Waqi' qala hadatsana Jumai' ibn Umar ibn Abdurrahman al-Anjali qala anba'ana rajulun min Bani Tamim min waladi Abi Halah zauji Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yukna Abu Abdullah an ibni Abi Halah an Al-Hasan ibn Ali. Dari sahabat Al-Hasan bin Ali cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan sa'altu khali Hind ibn Abi Halah, aku bertanya kepada pamanku, ya, Hind bin Abi Halah, wa kana wasafan, dan beliau ini adalah orang yang pandai untuk menggambarkan kepribadian seorang. Beliau bertanya, sahabat Hasan bertanya, an hilyati Rasulillah, tentang bagaimana kepribadian atau sifatnya Rasulullah SAW. Jadi ini cucu bertanya pada orang lain tentang bagaimana kakeknya dulu. Gitu.
Wa ana ashtahi an yasifa li minha syai'a. Ya, dan saya ingin beliau memberikan gambaran kepadaku. Faqala, maka beliau mengatakan ya kepada sahabat Hasan, kana Rasulullah, ada Rasulullah SAW ini fakhman mufakhaman. Beliau ini adalah orang yang agung dan mulia serta dimuliakan. Jadi itu adalah Rasulullah SAW. Beliau dimuliakan oleh para sahabat. Ya, dimuliakan oleh para sahabat. Ya tala'la'u wajhu. Wajah beliau ini bercahaya. Ya, tala'lu al-qamari lailatal badri. Seperti bercahayanya rembulan pada malam malam rembulan itu sedang bulat. Rembulan itu sedang apa? Sedang bulat. Fadzakara al-hadits bitulihi. Kemudian disebutkan hadis dengan panjang. Qala al-Hasan, kemudian Hasan mengatakan, fakatamtuhal Husaina zamanan. Kemudian saya pun tidak menceritakan hal itu kepada Husain, saudaranya. Ya, saudaranya. Jadi ini Hasan pernah bertanya kepada pamannya tentang sifatnya kakeknya, dan Hasan tidak menceritakan pada sahabat Husain. Tsumma hadatstuhu fawajadtuhu qad sabaqani ilaihi. Kemudian saya setelah itu menceritakan kepada Husain, ternyata Husain juga sudah pernah bertanya tentang masalah ini. Ya, jadi sama-sama penasaran bagaimana kakeknya dulu, yaitu Rasulullah SAW. Fasa'alahu amma sa'altuhu anhu. Beliau juga, ya Husain juga pernah bertanya seperti pertanyaanku. Fawajadtuhu wa wajadtuhu qad sa'ala abahu an madkhalihi. Dan lebih lagi Husain ini tanya ke bapaknya, ya, yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya, tanya kepada sahabat Ali tentang bagaimana Nabi itu masuk rumah, makhrajihi, bagaimana Nabi keluar rumah, wasyaklihi, bentuk posturnya Nabi bagaimana, falam yada' minhu syai'a, dan tidak ada yang tertinggal sama sekali, semuanya ditanyakan. Ya. Jadi sahabat Husain ini lebih rinci tanyanya. Qala al-Husain, sahabat Husain mengatakan, fasa'altu abi an dukhuli Rasulullah. Aku bertanya pada ayahku, bagaimana Nabi SAW itu ketika masuk rumah. Faqala, maka sahabat Ali mengatakan, kana idza awa ila manzilihi, kalau Nabi itu kembali ke tempat tinggalnya, jazza'a dukhulahu thalatha ajza. Nabi membagi waktunya 3, menjadi 3 waktu. Jadi dalam keseharian Nabi waktunya terbagi 3. Juz'an lillah, 1 bagian diperuntukkan hanya untuk Allah, yaitu untuk beribadah dan sebagainya. Wa juz'an li ahlihi, dan 1 bagian diperuntukkan untuk keluarganya, wa juz'an li nafsihi, dan 1 bagian untuk dirinya sendiri, ya untuk kebutuhan sendiri, ya untuk kebutuhan sehari-hari pribadinya. Tsumma jazza'a juz'ahu bainahu wa bainan nas. Nah, waktu yang untuk diri beliau sendiri itu dibagi lagi antara diri beliau dan juga untuk manusia. Ya, jadi di sini beliau bahkan mengorbankan waktu untuk diri beliau kepada umat. Ya. Makanya tidak heran ketika Nabi akan wafat, beliau mengatakan apa? Ummati, ummati. Ya. Beliau sangat mencintai kita sebagai umat beliau Rasulullah SAW. Fayaruddu bil khasa 'alal 'amah. Maka beliau pun menyambut ya orang-orang yang khusus, para sahabat yang khusus, ya di atas orang-orang yang umum. Ya, karena sahabat itu ada yang dekat sekali dengan Nabi seperti Abu Bakar, Umar dan seterusnya, ada yang biasa masyarakat umum. Wala yadakhiru anhum syai'a, dan tidak menyimpan dari mereka sesuatu pun. Ya, kalau ada yang meminta maka beliau beri. Kalau ada yang bertanya maka beliau jawab. Wa kana min siratihi fi juz'il ummah. Dan termasuk bagaimana beliau ketika waktu beliau untuk umat, ya. Itharu ahlil fadli biidnihi, ya beliau mengutamakan orang-orang yang memiliki keutamaan dengan izinnya, wa qasmuhu ala qadri fadlihim fid din, dan keutamaannya itu dihitung atau diukur dari masalah agama, dari sisi agamanya, misalkan Abu Bakar, kemudian Umar dan seterusnya. Faminhum dzul hajah, maka ada dari mereka para sahabat dari umat itu yang memiliki kebutuhan. Wa minhum dzul hajatain, ada juga yang memiliki hajat lebih dari 1 atau 2. Wa minhum dzul hawaij, dan ada yang memiliki
banyak kebutuhan. Fayatasyagghalu bihim, maka Nabi pun sibuk dengan mereka. Wa yashghaluhum fima yuslihum wal ummah, dan menyibukkan mereka atau dan membuat mereka sibuk dengan apa yang baik untuk mereka dan baik untuk umat, min mas'alatihim anhu, dari permintaan yang mereka ajukan. Jadi di sini bagaimana Nabi itu khidmat terhadap umat. Ya. Jadi beliau ketika ada yang butuh, beliau layani. Wa ikhbarihim, dan beliau tidak memandang manusia kecuali dari sisi takwa saja. Tidak mengutamakan yang satu atas yang lain kecuali apa? Karena memang beliau diberikan wahyu oleh Allah, orang ini lebih utama dari yang ini. Ya. Wa ikhbarihim billadzi yanbaghi lahum, dan memberitahu mereka dengan yang layak bagi mereka. Wa yaqulu, dan Nabi mengatakan liuballighi syahid minkumul ghaib. Hendaknya orang yang hadir menyampaikan pada orang yang tidak hadir. Jadi beliau itu perhatian kepada umat, ya, jangan sampai ada dari umatku ini yang tidak mengetahui masalah ini. Ya, yang tidak hadir tolong diberitahu, ya, seperti itu. Wa balighuni hajata man la yastati'u iblaghuha. Dan sampaikan kepadaku kebutuhan orang yang tidak sampai kebutuhannya kepadaku. Makanya kalau ada yang butuh tapi saya tidak tahu, tolong disampaikan pada saya. Ya. Jadi baik itu perhatiannya Nabi SAW terhadap umat. Fa innahu man ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghahu. Karena sungguhnya orang yang menyampaikan kepada pemimpin kebutuhan orang yang kebutuhannya tidak sampai kepada pemimpin tersebut, tsabbatallahu qadamaihi yaumil qiyamah. Allah akan meneguhkan kakinya pada hari kiamat. Di sini Nabi SAW menganjurkan para sahabat ya untuk menyampaikan kepada pemimpin tentang orang yang memiliki kebutuhan tapi tidak mau disampaikan. La yudhkaru indahu illa dzalik wa la yaqbalu min ahadin ghairahu. Ya. Dan tidaklah disebutkan ketika berada bersama Nabi kecuali hal itu, yaitu kebaikan-kebaikan saja. Ya. Dan tidaklah menerima salah seorang itu kecuali yang baik-baik. Jadi ketika bersama Nabi itu adanya hal baik saja. Yadkhuluna ruwadan wala yaftariquna illa an dzawaq. Dan masuk atau bertemu secara khusus para pembesar dari sahabat itu, dan mereka tidaklah bubar kecuali mendapatkan ilmu dan manfaat dari Nabi SAW. Wa yakhrujuna adillatan, dan ketika para pembesar sahabat itu pulang, maka mereka menjadi dai-dai dan petunjuk bagi orang lain, yakni ala khair, yaitu untuk kebaikan. Jadi Nabi itu semangat juga untuk mengajari umat, mengajar kebaikan, ya, dan menyampaikan, ya, sampaikan pelajaran ini pada orang lain, jangan sampai kamu simpan sendiri. Qala, kemudian perawi mengatakan fasaltuhu an makhrajihi kaifa kana yasna'u fihi. Kemudian saya bertanya pada ayahku, yaitu Husain tadi, tentang bagaimana ketika Nabi keluar dari tempat tinggalnya. Qala, maka sahabat Ali mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhzinu lisanahu illa fima ya'ni. Nabi itu ketika keluar dari rumahnya, maka Nabi sangat menjaga lisannya kecuali untuk hal-hal yang memang dibutuhkan saja. Ya. Tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk atau yang tidak bermanfaat. Wa yu'allifuhum wa la yunafiruhum, dan Nabi itu berusaha untuk menyatukan umat, menyatukan manusia, dan tidak membuat mereka lari. Jadi kalau ada perselisihan, Nabi yang mendamaikan. Ya. Kalau ada hal-hal yang kurang, terjadi gejolak di masyarakat, Nabi berusaha untuk bagaimana menyatukan. Wa yukrimu karima kulli qaumin wa yu'allihi alaihim, dan beliau itu menghormati pemimpin dari setiap kaumnya. Karena ada suku-suku, ada pemimpin-pemimpin, maka Nabi menghormati pemimpin-pemimpin dari suku tersebut. Ya. Karena mereka memiliki kedudukan di mata manusia. Ya, maka kita juga memuliakan mereka sebagaimana Nabi memuliakan mereka. Wa yahdharun nasa wa yahtarisu minhum min ghairi an yutwa an ahadin minhum bishrahu wa khuluquhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga memperingatkan manusia kalau ada hal-hal yang kurang benar, maka beliau ingatkan, tentu dengan cara yang lembut, ya. Dengan cara lembut, dengan cara yang baik, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga mereka dari hal-hal yang buruk. Ya. Tanpa beliau itu, di sini diumpamakan, tanpa beliau itu melipat wajahnya. Maksudnya
tanpa beliau itu menunjukkan dengan ekspresi yang kesal atau marah ketika menasihati, tidak. Ketika ada kemungkaran, beliau menyampaikan dengan yang baik, dengan yang lembut, sehingga bisa diterima oleh yang bersangkutan. Ya, itu adalah Nabi SAW. Wa yatafaqqadu ashabahu, dan beliau selalu mengecek para sahabat. Ada sahabat yang biasanya duduk terus nggak duduk loh, di mana? Ditanya. Jadi Rasulullah memperhatikan. Wa yas'alun nasa amma finnas, dan beliau selalu bertanya kepada masyarakat tentang apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi. Ya. Apa yang sedang terjadi dengan masyarakat, karena Nabi tidak mengetahui semua hal. Jadi Nabi mengatakan apa? Yang viral hari ini apa? Ya, kalau hari ini ya. Kalau zaman dulu ya seperti itu. Nabi bertanya pada sahabat, ya, apa yang terjadi hari ini? Kalau ada masalah, Nabi langsung selesaikan. Wa yuhassinul hasan wa yuqawwih. Dan ketika ada hal yang baik, maka beliau semangati, beliau pelopori, beliau kuatkan. Wa yuqabbihul qabiha wa yuwahhihi. Ya. Dan beliau ketika ada hal yang buruk, maka beliau sampaikan ini buruk dan melemahkan. Jangan sampai hal buruk itu masih dihidupkan. Mu'tadilal amri ghaira mukhtalifin. Ya. Rasulullah SAW itu intinya adalah orang yang pertengahan. Ya. Ya. Tidak terlalu keras, tidak juga terlalu lembut, pertengahan. La yaghfulu makhafata an yaghfulu aw yamilu. Dan Rasulullah SAW ya, tidaklah lalai, ya, karena khawatir sahabatnya atau para masyarakat juga lalai dan condong dari kebaikan. Makanya menjadi lalai juga. Jadi Rasulullah tetap mengingatkan, menasihati dan lain sebagainya. Likul lihalin indahu adat. Setiap perkara di sisi Nabi itu dipersiapkan. Ya. La yuqassiru anil haqqi wa la yujawizuh. Nabi itu tidak tidak kurang ya, dari suatu hal yang benar dan juga tidak melampaui batas. Ya. Jadi Rasulullah pertengahan. Tidak berlebih-lebihan juga tidak berkurang-kurangan dalam masalah kebaikan. Alladzina yalunahu minan nas khiyaruhum wa afdaluhum indahu a'ammuhum nasihatan wa a'dhamuhum indahu manzilatan ahsanuhum muwasatan wa mu'azarah. Nah, kemudian beliau mengatakan orang-orang yang dekat dengan Nabi itu adalah orang-orang yang terbaik, yang paling utama. Ya. Dan di antara mereka adalah yang paling utama orang-orang yang dan Nabi SAW itu adalah orang yang nasihatnya mencakup bagi seluruh sahabat. Ya. Dan orang yang paling mulia juga di sisi Nabi adalah orang yang paling bisa untuk bergaul dan bermasyarakat dengan baik. Ya, itu adalah orang yang disukai Nabi SAW. Qala fasaltuhu an majlisihi. Kemudian sahabat Husain bertanya tentang bagaimana majelisnya Nabi. Ya. Maka sahabat Ali mengatakan karena Rasulullah SAW la yaqumu wa la yajlisu illa ala dzikrin. Rasulullah itu tidak berdiri, tidak duduk kecuali beliau selalu ada zikir yang diucapkan. Wa idzan taha ila qaumin jalasa haitsu yantahi bihil majlis. Ketika datang kepada satu majelis maka beliau duduk di tempat yang tersedia. Tidak harus beliau tidak cari-cari tempat yang memang tempat yang tinggi yang lebih mulia, tidak. Beliau ada tempat duduk. Ya. Sahabat sendiri yang geser sendiri gitu ya. Karena Nabi dihormati. Wa ya'muru bidzalik, dan Nabi memerintahkan dengan hal itu. Yu'ti kulla julasaihi binasibihi wa la yahsabu jalisuhu anna ahadan akramu alaihi minhu. Dan Nabi SAW memberikan kehormatan terhadap orang-orang yang duduk sesuai dengan kedudukan mereka. Ya. Dan orang yang duduk bersama Nabi akan merasa dia tidak lebih istimewa atau tidak lebih rendah daripada teman duduknya yang lain. Semuanya disamaratakan dengan Nabi. Jadi Nabi itu bagus dalam bergaul. Ya. Man jalasahu aw fawadahu fi hajatin sabarahu hatta yakuna huwal munsarifu anhu. Siapa yang duduk bersama Nabi atau berbincang karena ada satu kebutuhan yang ingin disampaikan, Nabi itu bersabar sampai orang itu sendiri yang pergi, sampai hajatnya selesai. Jadi tidak menyuruhnya pergi, tidak. Nabi tidak pernah seperti itu. Nabi duduk saja. Bahkan di kisahnya
di kisah ketika ada sahabat yang duduk-duduk di rumah Nabi sampai Nabi yang keluar. Sampai Nabi yang keluar. Jadi karena sahabat duduk-duduk ya, lama gitu Nabi yang keluar. Ya, sampai akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu mereka memperhatikan masalah waktu. Wa man salahu hajatan lam yaruddahu illa biha. Ya, dan siapa yang meminta satu kebutuhan, maka Nabi pasti akan memenuhi kebutuhannya. Au bimaisurin minal qaul. Atau beliau mengucapkan dengan ucapan lembut. Kalau misalkan Nabi tidak memiliki, maka ya beliau mohon maaf dengan ucapan lembut. Qad wasi'an nasa bastuhu wa khuluquh fasara lahum aban wasaru indahu fil haqqi sawa. Dan kebaikan Nabi dan akhlak Nabi yang luar biasa baik ini sudah mencakup seluruh manusia, maksudnya dinikmati oleh seluruh manusia, para sahabat menikmatinya. Dan seolah-olah Nabi ini sebagai ayah mereka. Ya, dan para sahabat, para masyarakat itu di sisi Nabi mendapatkan hak yang sama, tidak ada yang dzalimi. Majlisnya Nabi itu majlisu hulmin wa haya, majlis kasih sayang dan rasa malu, wa amanatin wa sabr, majelis yang berisi tentang amanah dan kesabaran. La turfa'u fihil aswat, tidak ada yang mengangkat suara, wala tu'banu fihil huram, dan tidak dihina kehormatan manusia. Dari majelisnya Nabi itu menjaga dari hal yang haram, tidak membicarakan kecuali yang baik. Wala tuthna wala tunsa falatatuhu, dan apabila ada ketergelinciran atau ada hal-hal yang terjadi di majelis tersebut tidak disebarluaskan. Ya. Muta'adilin, ya, para sahabat itu sama ya kedudukannya. Balkanu yatafadhaluna fihi bitaqwa, akan tetapi mereka itu ya saling mengutamakan satu dengan lain dalam sisi ketakwaan. Fulan lebih utama daripada saya, fulan lebih utama, itu para sahabat. Mutawadhi'in, mereka semua tawadhu. Yuwaqqiruna fihil kabir, mereka menghormati yang tua. Wa yarhamuna fihi shaghir, dan mereka menyayangi yang muda. Wa yu'thiruna dzal hajah, dan mereka mengutamakan orang-orang yang memiliki kebutuhan mendesak. Wa yahfadzunal gharib, dan mereka menjaga orang-orang yang asing, maksudnya orang tamu atau yang lain sebagainya. Itu adalah ringkasan ya bagaimana akhlak Nabi SAW. Intinya adalah Nabi SAW adalah orang yang berakhlak paling mulia di antara para sahabat, bahkan di antara semua manusia. Dengan akhlak-akhlak dan bagaimana kehidupan Nabi tadi sudah disampaikan oleh sahabat Ali, ya. Sekarang bagaimana kita umatnya ini berusaha untuk mengikuti, ya. Bagaimana kita berusaha untuk mengikuti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita untuk bisa mengikuti bagaimana kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhlak beliau. Demikian bisa kita bahas. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.